Halo semuanya, kami dari kelompok 11 Pendidikan Biologi A 2020 akan membahas tentang struktur dan perkembangan sistem urinaria. Anggota kami ada Davi Nahum, Zakiatul Hidayah, Zakar Aulia, lalu saya sendiri Sania Rumaisa. Kami akan membahas mengenai deskripsi sistem urinaria, organogenesisnya, anatominya, struktur mikroskopik, mekanisme mikturisi, dan perbandingan organ-organnya pada vertebrata. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk, apa sih sistem urinaria? Sistem urinaria merupakan serangkaian organ yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan dan pengeluaran sekresi dalam bentuk urin. Nah, organnya ada apa aja sih? Kan terlihat nih dalam gambar. Di sini ada organ ginjal, lalu ada ureter, lalu kandung kemih, dan uretra. Yang subbab yang kedua ada organogenesis dari sistem urinaria. Kalian tahu kan kalau misalnya perkembangan embrio menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, sistem urinaria ini dibentuk dari lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm ada lapisan mesoderm intermediate, chorda mesoderm, paraxial mesoderm, dan lateral mesoderm. Nah, sistem urinaria dibentuk dari lapisan mesoderm intermediate yang membentuk ginjal dan gonas. Ginjal dibentuk oleh mesoderm intermediate dimulai dengan tampaknya gonefros yang terdiri atas beberapa pasang tubulus gonefros yang terletak pada bagian sepal dari mesoderm intermediate. Nah, ada ginjal pronefros. Ginjal pronefros merupakan ginjal pertama atau biasa disebut sebagai ginjal primitif karena belum memiliki fungsi yang sebenarnya seperti ginjal. Nah, ginjal pronefros ini berasal dari mesoderm intermediate yang berdiferensiasi menjadi ductus ginjal. Nah, deretan bagian-bagiannya memiliki segmen-segmen yang disebut nefrotom. Nah, perkembangannya dimulai dari mesoderm intermediate, lalu berubah menjadi ductus pronefros atau nefrotrom yang bermigrasi ke arah caudal membentuk tubulus pronefros. Lalu ductus pronefros yang tadi akan terinduksi dan berkembang menjadi komponen-komponen ginjal mesonefros. Namun tubulus pronefros akan tetap menjadi tubulus pronefros karena tubulus pronefros berbeda dengan tubulus mesonefros. Yang kedua ada ginjal mesonefros. Nah, ginjal mesonefros ini biasanya disebut sebagai ginjal kedua atau transisi. Terletak pada bagian kaudal pronefros dan tersusun secara metamerik. Ginjal mesonefros memiliki ductus juga yang tadinya disebut ductus pronefros, sekarang disebut sebagai ductus mesonefros atau nama lainnya yaitu ductus Wolff. Tetapi tubulus mesonefros berbeda dengan tubulus pronefros. Pada tubulus mesonefros terjadi invaginasi membentuk suatu bangun, terbentuk cawan yang disebut kapsula Bowman. Di dalam kapsula Bowman ginjal mesonefros terdapat glomerulus dan nefrostom. Ductus mesonefros juga membentuk struktur yang disebut di ventricula atau tunas ureter. Nah, tunas ureter ini tumbuh dan tugasnya mengasah pembentukan tubulus-tubulus metanefros atau ginjal ketiga atau ginjal permanen. Lalu, ginjal mesonefros ini juga berdegenerasi beberapa bagian yang pada jantan berkembang menjadi saluran-saluran reproduksi yang tertera pada gambar di samping. Terakhir ada ginjal metanefros. Nah, ginjal metanefros ini merupakan ginjal permanen. Ginjal metanefros tersusun secara non-metamerik dan tidak memiliki segmen pada bagian-bagiannya. Metanefros berkembang dari dua komponen mesonefros, yaitu epitel tunas ureter dan mesenkim metanofrogenik. Mesenkim jaringan metanefrogenik menginduksi epitelium tunas ureter dan menyebabkan epitel tunas ureter tumbuh memanjang dan bercabang. Akibatnya terjadi pemanjangan dan percabangan tunas ureter menyebabkan mesenkim morfogenik berkondensasi dan membentuk struktur seperti huruf S. Massa sel hasil kondensasi tersebut kemudian membentuk saluran yang berhubungan dengan tunas ureter. Subbab selanjutnya ada anatomi organ-organ urinaria pada manusia. Yang pertama kita mulai dari ginjal, lalu ureter, berikutnya urinary bladder atau vesika urinaria, dan selanjutnya terakhir ada di uretra. Langsung aja yuk pembahasannya mengenai anatomi dari ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan
tebal 3,5 sampai dengan 5 cm, terletak di ruang belakang perut atau retroperitoneum bagian sebelah atas. Ginjal kanan lebih terletak di bawah dibandingkan ginjal kiri. Jadi ginjal ini berjumlah 2. Lalu secara histologi, ginjal terbungkus dalam kapsul atau simpai jaringan lemak dan simpai jaringan ikat kolagen. Organ ini terdiri atas korteks dan medula yang satu sama lain tidak dibatasi oleh jaringan pembatas khusus. Ada bagian medula yang masuk ke dalam korteks dan ada bagian korteks yang masuk ke dalam medula. Pada korteks dan medula ginjal ada bagian-bagiannya, yaitu pertama, korteks ginjal terdiri atas beberapa bangunan. Ada korpus Malpighi atau badan Malpighi yang terletaknya ada capsula Bowman dan glomerulus di dalamnya, dan bagian sistem tubulus yaitu tubulus contractus proximal dan tubulus contractus distal. Medula ginjal terdiri atas beberapa bangunan yang merupakan bagian sistem tubulus. Yang pertama ada pars descendens dan descendens ansahel, bagian tibis ansahel, ductus excretorius atau ductus kolagen, dan ductus papillaris Bellini yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya lebih dalam. Di gambar di samping ada bagian-bagian ginjal, yaitu ada calyx, renal pelvis, medula, lalu korteks, dan bagian-bagian arteri dan venanya, yaitu renal arteri dan renal vein. Lalu terhubung juga dengan bagian ureter. Ginjal ini terbungkus dalam lapisan kompleks fasia dan lemak. Mereka diatur sebagai berikut. Nah, kapsul ginjalnya yaitu lapisan fibrosa kuat yang mengelilingi ginjal. Lalu ada lemak parirenal atau kumpulan lemak ekstraperitoneal. Selanjutnya ada fasia ginjal yang juga dikenal sebagai fasia gerota atau fasia parirenal. Bagian fasia ginjal ini membungkus ginjal dan kelenjar suprarenal. Lalu yang terakhir ada lemak pararenal yang terletak di aspek posterolateral ginjal. Bagian-bagiannya ada di gambar ini. Di sini yang berwarna kuning ada ginjal yang dibungkus oleh renal kapsul dan dibungkus lagi oleh perirenal vein atau perirenal lemak perirenal. Dan yang berwarna merah dibungkus lagi oleh renal fascia, dan yang warna pink paling luar itu ada lemak pararenal. Cekungan atau dikenal sebagai hilus yang merupakan tempat keluar masuk pembuluh darah dan keluarnya ureter. Bagian ureter atas melebar dan mengisi hilus ginjal dikenal sebagai piala ginjal atau pelvis renalis. Struktur ginjal ada kapsula renalis, korteks renalis atau daerah luar, medula renalis atau daerah dalam, dan pelvis renalis sendiri adalah saluran pengumpul. Ini adalah aliran darah pada pembuluh darah ginjal. Aliran darah ginjal berasal dari arteri renalis yang merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis menuju vena renalis yang merupakan cabang dari vena cava inferior. Nefron adalah unit fungsional ginjal berjumlah lebih dari 1 juta buah atau kortikal dan justa medula. Berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh. Terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama ada badan Malpighi atau corpusculus renalis yang tersusun atas kapsula Bowman dan glomerulus. Yang kedua, ada tubulus renalis yang tersusun dari tubulus contortus proximal, loop of Henle atau lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Lalu ini adalah struktur nefron. Bisa dilihat ada glomerulus, arteriole afferent, arteriole efferent, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, kapiler vertibular, tubulus colligentes, tubulus collectivus, dan aparatus juxtaglomerular. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus sendiri adalah gulungan kapiler yang dikelilingi oleh kapsula Bowman. Nah, berhubungan dengan arteriola atau pemeliharaan tekanan darah. Glomerulus ditutupi lapisan visceral, kapsula Bowman ditutupi lapisan parietal.
Nah, di antaranya terdapat ruang kapsul untuk tempat filtrasi. Terbagi menjadi dua kutub, yaitu kutub vaskular dan kutub urinarius. Kutub vaskular sendiri dibagi menjadi arteriola aferen yang lebar dan arteriola eferen yang sempit. Kutub urinarius yaitu tempat mulai tubulus contortus proximal. Fungsinya penyaringan atau filtrasi cairan darah. Tubulus renalis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah saluran ginjal dalam korteks, yang berisi kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal. Nah, kapsula Bowman adalah ruang kapsuler yang berfungsi menampung urin primer atau ultrafiltrat. Tubulus contortus proximal banyak mikrofili atau brush border untuk reabsorpsi, dan tubulus contortus distal tanpa mikrofili berfungsi untuk augmentasi. Yang kedua, ada saluran ginjal di dalam medula. Ada loop of Henle atau lengkung Henle, bagian tebal turun disebut pars ascendens, bagian tipis disebut segmen tipis, dan bagian tebal naik disebut pars ascendens. Lalu ada ductus colligentus dan ductus bellini. Ductus bellini adalah bagian ductus colligentus yang bersatu membentuk ductus yang lebih lebar. Aparatus juxtaglomerular, yaitu pengatur tekanan darah, disusun oleh sel juxtaglomerulus atau modif sel otot polos arteriola aferen dengan makula densa atau ruang dinding tubulus distal yang berbatasan dengan arterial aferen yang mengandung banyak Re dan Golgi. Lalu ini ada bentuk dari struktur mikroskopik ginjal. Lalu ini adalah struktur detail dari glomerulus. Terdapat kapsul space atau ruang kapsul, visceral layer podosites atau podosit lapisan visceral, distal convolute tubule atau tubulus contortus distal, kapilar, parietal layer of Bowman capsule atau lapisan parietal kapsula Bowman. Selanjutnya adalah ureter. Ureter merupakan saluran antara ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Secara histologik, ureter terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan adventitia. Lapisan mukosa terdiri atas tapetum transisional yang disokong oleh lamina propria. Tapetum transisional ini terdiri atas 4 hingga 5 lapisan sel. Lamina propria terdiri atas jaringan fibrosa yang relatif padat dengan banyak elastin. Lumen pada potongan melintang tampak berbentuk bintang yang disebabkan adanya lipatan mukosa yang memanjang. Lipatan ini terjadi akibat longgarnya lapis luar lamina propria. Adanya jaringan elastin dan muscularis, lipatan ini akan menghilang bila ureter diregangkan. Dinding ureter dari lumen ke arah luar, yang pertama itu ada mukosa, membentuk lipatan jika ureter kosong. Yang kedua itu ada muscularis, yaitu jaringan otot polos sirkuler dalam dan longitudinal pada jalur luar. Selanjutnya adalah vesika urinaria. Vesika urinaria adalah kantung yang berfungsi untuk menampung urin sementara. Dindingnya terdiri dari mukosa. Epitelium lebih tipis saat vesika urinaria penuh, namun menebal saat kontraksi. Vesika urinaria memiliki 5 bagian, yaitu apex, body, fundus, neck, dan uvula. Dindingnya terdiri atas tunika mukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Jika terisi penuh, vesika urinaria akan membulat atau oval, vertikal, bisa mencapai umbikulus. Berikut adalah gambar dari vesika urinaria atau urinary bladder. Struktur mikroskopik vesika urinaria. Berikut adalah struktur mikroskopik vesika urinaria. Selanjutnya adalah uretra, yaitu saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Pada wanita hanya dilalui oleh urin, sedangkan pada pria uretranya dilalui oleh urin dan sperma. Pada pria, panjangnya
20 cm terbentang dari kolum vesica urinaria sampai perivisium uretra extertum pada glans penis. Pada wanita, panjangnya 3,8 cm terbentang dari kolum vesica urinaria sampai vestibulum, 2,5 cm di bawah klitoris. Pada panjang uretra pria antara 15 hingga 20 cm, dan untuk keperluan deskriptif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pars prostatica, yaitu bagian uretra mulai dari muara uretra pada kandung kemih hingga bagian yang menembus saluran prostat. Pada bagian ini muara 2 saluran, yaitu ductus ejaculatorius dan saluran kelenjar prostat. Yang kedua ada pars membranacea, yaitu bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus cavernosus uretra. Yang ketiga ada pars cavernosa atau sponiosa, yaitu bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada glans penis. Uretra pada perempuan berada di bawah symphysis pubis dan bermuara ke anterior vagina. Dan terdapat kelenjar periuretra atau kelenjar skin yang mempertahankan urin tetap di vasikula urinaria saat ada perasaan ingin miksi. Berikut adalah struktur mikroskopik uretra. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Pembentukan urin diawali dengan filtrasi, yaitu penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus pada kapsula Bowman. Filtrasi akan menghasilkan urin primer. Selanjutnya, urin primer itu akan disalurkan ke tubulus contractus proximal yang akan mengalami reabsorpsi. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus contractus proximal dan lengkung Henle. Yang diabsorpsi antara lain adalah glukosa, asam amino, ion-ion Na, K, dan lain-lain. Pada tahap ini akan dihasilkan urin sekunder. Kemudian yang terakhir adalah augmentasi, yaitu pengeluaran sisa yang tidak diperlukan lagi dan tidak disimpan di dalam tubuh. Terjadi di tubulus contractus distal hingga ductus collectivus. Augmentasi akan menghasilkan urin. Selanjutnya ada proses miktrolisi, yaitu peristiwa penggabungan urin yang mengalir melalui ureter ke dalam kandung kemih. Proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Gerak refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat-pusat persyarafan. Miktrolisi melibatkan 2 tahap utama, yaitu yang pertama, kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Hal ini terjadi bila telah tertimbun 170 hingga 230 mili urin. Keadaan ini akan mencetuskan tahap 2, yaitu adanya refleks saraf yang disebut dengan refleks miktrolisi yang akan mengosongkan kandung kemih. Pusat saraf miksi berada pada otak dan spinal cord tulang belakang. Sebagian besar pengosongan di luar kendali, tetapi pengontrolan dapat dipelajari atau dilatih. Ya, seperti disebutkan sebelumnya, proses berkemih diatur oleh sistem saraf dan otot. Dalam sistem saraf, proses diatur oleh sistem saraf otonom dan sistem somatik. Setelah kandung kemih mencapai kapasitas maksimumnya, reseptor peragangan di dinding kandung kemih akan mengirimkan impuls melalui pelvic nerve ke otak melalui sumsum tulang belakang. Refleks berkemih pada akhirnya akan dihasilkan dari tingkat sumsum tulang belakang setelah menerima refleks dari daerah pontin di otak. Setelah kandung kemih dan uretra menerima sinyal untuk mengosongkan kandung kemih, kedua sphincter rileks dan otot detrusor akan menyebabkan kontraksi kandung kemih. Bersamaan dengan otot-otot tersebut, otot-otot perut juga berperan dengan memberikan tekanan pada dinding kandung kemih. Hal ini menyebabkan pengosongan kandung kemih sepenuhnya. Ya, materi selanjutnya itu perbandingan organ-organ urinaria vertebrata. Yang pertama itu pada amfibi.
Ginjal pada amfibi bertipe mesonephros dengan jumlah sepasang di kanan kiri kolumna vertebralis, memanjang sampai kraniokaudal dan berwarna merah coklat. Lalu ureter. Ureter pada amfibi merupakan sepasang saluran halus, masing-masing keluar dorsolateral menuju ke kaudal dan bermuara di dorsal kloaka. Dan pada betina, muara di sebelah mediokaudal dari muara uterus. Lalu yang ketiga, vesika urinaria. Pada amfibi, vesika urinaria merupakan sebuah kantong tipis sebagai tonjolan dari dinding kloaka. Lalu yang terakhir, kloaka. Pada amfibi, kloaka itu sebagai saluran keluarnya urin. Contohnya pada larva amfibia, dia mengekskresikannya menjadi amonia, sedangkan berudu dan katak mengekskresikannya urea. Ya, di sini terdapat bagian-bagian organnya. Ya, yang selanjutnya itu organ-organ pada reptil. Ya. Ginjal pada reptil itu bertipe mesonephros dengan jumlah sepasang, berwarna merah coklat, dan masing-masing terdiri dari lobus anterior dan posterior, dan berbentuk agak pipi dan berlekatan satu sama yang lain. Lalu, ureter pada reptil itu saluran yang keluar dari ginjal menyempit di posterior. Yang ketiga, vesika urinaria. Pada reptil, vesika urinaria itu sebagai kantung tipis yang merupakan tonjolan dinding ventral kloaka. Contohnya pada kura-kura dan kadal. Vesika urinia berlobus, berkembang baik dan bermuara langsung ke kloaka. Yang keempat, itu kloaka. Pada reptil, kloaka berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Ya, di slide selanjutnya terdapat gambar dari bagian-bagian organ dari reptil. Next. Ya, selanjutnya pada Pisces. Ginjal pada Pisces itu bertipe pronoferus atau mesonephros dengan ginjal yang sepasang dan warna merah tua, terletak di antara pneumatosis dan vertebrae. Bentuknya variasi memanjang dengan bagian yang membesar terjepit di antara kedua bagian pneumatosis. Lalu yang kedua, ureter. Ya, ureter pada Pisces itu sebagai saluran keluar dari mesonephros. Sepasang berjalan ke belakang di sebelah ventral tulang punggung, kemudian kedua ureter kiri dan kanan bersatu dan agak melebar sebagai vesika urinaria. Lalu yang ketiga, vesika urinaria. Vesika urinaria pada Pisces itu merupakan persatuan ureter kanan dan kiri. Dari vesika urinaria ada saluran keluar yang sangat pendek, kemudian bersatu dengan saluran gonad membentuk sinus urogenitalis yang akhirnya akan bermuara menjadi porus urogenitalis. Dengan tipe vesika urinaria pada ikan ialah vesika urinaria duplex. Ya, di sini ada perbedaan dari sistem urinia ikan air tawar dan ikan air laut. Pada ikan air laut, urin yang dihasilkan banyak dan encer dan memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi dibandingkan lingkungannya. Sedangkan pada ikan air laut, urin yang dihasilkan sedikit dan pekat dan memiliki konsentrasi garam yang lebih rendah dibandingkan lingkungannya. Ya, selanjutnya organ urinary vertebrata pada Aves. Ya, ginjal pada Aves bertipe metanephros dengan jumlah sepasang yang masing-masing memiliki 3 lobi. Lalu ureter. Ureter pada Aves itu sepasang dan menuju ke kaudal dan bermuara langsung ke kloaka. Yang ketiga, vesika urinaria. Vesika urinaria pada Aves merupakan ruangan tunggal, tempat bermuara saluran-saluran kelamin, kencing, dan makanan. Lalu yang terakhir itu kloaka. Pada Aves, kloaka itu sebagai saluran keluarnya urin. Kloaka terbagi menjadi 3 bagian, yaitu uredeum atau tempat bermuara saluran kencing dan saluran kelamin. Yang kedua, coprodeum atau tempat bermuara saluran makanan. Lalu yang ketiga, proctodeum atau lubang keluar. Ya, selanjutnya pada mamalia. Ya, ginjal pada mamalia itu adalah sepasang dengan tipe metanephros dibungkus oleh kapsula retinalis. Lalu ada korteks. Korteks merupakan lapisan terluar rem. Di medula terdapat saluran-saluran ekskresi menuju piramid Malpighi. Piramid Malpighi hanya sebuah dan ujungnya mengarah ke pelvis renis. Piramid adalah tempat saluran urin bermuara. Piramid ini bermuara ke pelvis renis. Dan pelvis renis merupakan suatu rangkaian yang berdinding tipis. Lalu ada ureter. Ureter pada mamalia itu ada sepasang, warnanya agak pucat dengan jalan peristaltik. Lalu yang ketiga ada vesika urinaria. Pada mamalia,
vesika urinaria itu hanya tunggal, dan kedua ureter kanan dan kiri bermuara di bagian ini. Terdapat di bagian dorsal tempat untuk mengumpulkan urin. Lalu ada uretra. Pada mamalia, uretra adalah saluran keluar dari vesika urinaria dan bermuara keluar sebagai orificium uretra extremum. Ya, di sini terdapat bagian-bagian organ.